Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita masih bisa beribadah kepadanya, dan untuk itulah kita diciptakan. Allah berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kemudian tujuan kita bersyukur karena ada janji Allah di sana. Apa janjinya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dalam surah Ibrahim ayat 7. Kata Allah, jika kalian bersyukur padaku, maka akan aku tambah nikmat kepada kalian. Jika kalian kufur, maka sungguh azabku sangat pedih. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini judul kajian kita yakni tentang hukum kurban. Kurban adalah salah satu ibadah yang agung, yang mulia, yang disyariatkan dalam agama kita, khususnya pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ibadah kurban ini bukan sekadar menyembelih hewan, tetapi merupakan bentuk ketaatan, bentuk pengorbanan, dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Kautsar ayat 2, "Fasholli li rabbika wanhar." Kata Allah, maka dirikanlah salat karena Rabbmu, karena Tuhanmu, dan berkurbanlah. Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa berkurban adalah ibadah yang tentunya sangat mulia. Bahkan saking mulianya disandingkan dengan ibadah salat. Berikut kita bacakan beberapa hadis tentang kurban di dalam Islam. Yang pertama yakni keutamaan kurban. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidak ada amalan anak Adam, tidak ada amalan manusia pada hari nahar, yakni Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah selain mengalirkan darah hewan, yakni berkurban." Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berkurban. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban
dengan 2 ekor kambing kibas yang putih dan bertanduk. Beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Kemudian beliau membaca basmalah dan bertakbir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian setiap helai bulu dari hewan kurban bernilai pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap helai bulunya terdapat kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum kurban. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkurban. Pendapat pertama, yakni hukumnya adalah sunnah muakkadah, yakni sunnah yang sangat dianjurkan. Ini adalah pendapat mayoritas, kebanyakan para ulama, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Artinya kurban sangat dianjurkan bagi yang mampu tentunya, namun tidak berdosa jika ditinggalkan. Kemudian pendapat kedua, wajib bagi yang mampu. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, yakni mazhab Hanafi. Beliau berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki kelapangan harta tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari perbedaan pendapat ini, kita memahami bahwa minimal hukum kurban adalah sunnah yang sangat ditekankan, sunnah muakkadah. Maka sangat tidak pantas bagi orang yang mampu tapi enggan berkurban tanpa alasan. Apa hikmah berkurban? Ibadah kurban mengandung banyak sekali manfaat, banyak sekali pelajaran, yakni meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Mereka menunjukkan ketaatan total kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dalam perkara yang sangat berat sekali, mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Inilah asal syariat kurban yang kita lakukan setiap tahunnya, setiap Idul Adha. Nabi Ibrahim bermimpi, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya yang sangat dicintai, yang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tentunya kita tahu mimpi para nabi adalah dari Allah, yakni wahyu dari Allah. Dengan penuh ketaatan, Nabi Ibrahim menyampaikan perintah itu kepada anaknya Ismail. Lalu Ismail menjawab dengan sabar, "Ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Dalam surah As-Saffat ayat 102. Ketika keduanya telah berserah diri kepada Allah, Allah pun mengganti Ismail dengan seekor sembelihan yang sangat besar. Peristiwa ini diabadikan tentunya di dalam Al-Quran. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan juga perlu kita ketahui Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, kurban pertama di atas dunia ini adalah kisahnya putra Nabi Adam alaihissalam. Sejarah kurban bermula sejak zaman anak-anak Nabi Adam, yakni Habil dan Qabil. Allah memerintahkan keduanya untuk mempersembahkan kurban. Habil mempersembahkan hewan terbaik dari ternaknya,
tentunya dengan hati yang ikhlas. Sedangkan Qabil memberi hasil pertanian yang buruk dan juga tidak tulus. Kemudian Allah menerima kurban Habil dan menolak kurban Qabil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dari kisah ini kita belajar bahwa yang dilihat Allah bukanlah besarnya atau kecilnya pemberian, tetapi keikhlasan dan ketakwaan hati. Kemudian hikmah yang didapat dari berkurban yakni melatih keikhlasan. Allah tidak butuh daging dan darahnya, Bapak Ibu, tetapi Allah Allah melihat ketakwaan kita. Allah berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Surah Al-Hajj ayat 37. Kemudian hikmah yang selanjutnya yakni menumbuhkan kepedulian. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin, sehingga mereka ikut merasakan kebahagiaan, membantu masyarakat yang mungkin jarang makan daging. Kemudian siapa yang disyariatkan untuk berkurban? Kurban disyariatkan, diperintahkan bagi yakni yang pertama orang muslim, yang kedua baligh, dewasa dan berakal, kemudian yang ketiga mampu secara finansial. Jika seseorang memiliki kelapangan rezeki, maka jangan dia tunda untuk berkurban. Jangan sampai kita lebih mudah sekali mengeluarkan uang kita untuk kesenangan dunia, tetapi berat sekali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah tentang kurban dan keikhlasan diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang sangat perhatian terhadap ibadah kurban. Beliau memilih hewan kurban terbaik, hewan yang sehat dan hewan yang sangat bagus. Ketika ditanya mengapa begitu bersungguh-sungguh dalam memilih kurban, beliau mengingat firman Allah, "Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim." Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Surah Al-Imran ayat 92. Beliau memahami bahwa kurban bukan sekadar menyembelih hewan, tetapi bentuk pengorbanan, bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, beliau sahabat Nabi tadi tidak ingin memberikan sesuatu yang buruk, tidak ingin memberikan sesuatu yang sisa, apalagi yang tidak disukai. Kemudian ada pula kisah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, seandainya manusia mengetahui apa yang ada di dalam ibadah kurban, niscaya mereka akan bergembira menyambut datangnya hari kurban. Para salafus saleh memandang kurban sebagai ibadah yang agung, yang mulia, bukan hanya seremonial setiap tahunnya, Bapak Ibu, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagai beban harta,
Mereka bahkan menabung jauh-jauh hari agar mereka bisa berkurban. Renungan kepada kita Bapak Ibu. Hari ini banyak orang mampu membeli barang mewah, mengganti ponsel yang mewah, iPhone lah mereknya, atau berlibur keluar negeri bahkan, tetapi merasa berat untuk berkurban. Padahal kurban adalah syiar tauhid dan bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jadikan kurban bukan sekedar tradisi tahunan, tetapi bukti cinta dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah, muncul pertanyaan di masyarakat, bolehkah berkurban tapi belum akikah? Jawabannya adalah boleh. Berkurban meskipun belum akikah. Tidak ada larangan dalam syariat kita yang menyatakan bahwa seseorang harus mendahulukan akikah sebelum kurban. Penjelasan singkatnya, kurban adalah ibadah yang berkaitan dengan hari raya Idul Adha. Dan hukumnya menurut mayoritas ulama yang kita sampaikan tadi adalah sunnah muakkadah, sunnah bagi yang mampu. Kemudian akikah adalah ibadah yang berkaitan dengan kelahiran seorang anak, dan hukumnya juga sunnah menurut mayoritas ulama. Keduanya adalah ibadah yang berbeda dan tidak saling menggugurkan. Pendapat mayoritas ulama seperti Imam Syafi'i berpendapat bahwa akikah adalah tanggung jawab orang tua saat anaknya masih kecil. Jika sudah dewasa anaknya dan belum juga diakikahi, maka tidak ada kewajiban atas dirinya sendiri. Meskipun boleh jika ingin melakukannya. Sementara itu, ibadah kurban tetap disyariatkan kepada yang mampu tanpa syarat harus sudah akikah. Kesimpulannya, boleh berkurban walaupun belum akikah. Kurban tetap sah dan diterima insyaallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak perlu menunda kurban hanya karena belum akikah. Sebaiknya kalau Allah berikan kepada kita kelapangan rezeki, kita dahulukan kurban ketika Idul Adha. Akikah bisa dilakukan kapan saja jika ingin. Intinya, jangan tinggalkan kesempatan ibadah kurban hanya karena belum dilakukan. Kemudian, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembagian hewan kurban dalam Islam yang dilaksanakan saat Idul Adha sudah diatur dalam syariat kita agar manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang, terutama yang membutuhkan. Yang pertama, pembagian daging kurban secara umum dianjurkan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama untuk yang berkurban, untuk sahibul kurban. Boleh dimakan sendiri atau bersama keluarga. Kemudian yang kedua, untuk kerabatnya, tetangganya, atau temannya, sebagai bentuk berbagi dan mempererat silaturahmi. Kemudian yang ketiga, untuk fakir miskin. Ini bagian yang paling ditekankan agar mereka juga merasakan kebahagiaan. Pembagian ini bukan wajib persis sepertiga, tapi anjuran. Yang penting fakir miskin tetap mendapatkan bagian. Kemudian, apakah boleh tidak diambil daging kurban itu? Jawabannya boleh. Bahkan sebagian ulama membolehkan seluruh daging disedekahkan kepada yang membutuhkan jika ingin lebih utama. Kemudian larangan dalam berkurban, yakni beberapa hal yang perlu diperhatikan apalagi panitia kurban. Tidak boleh menjual
bagian dari hewan kurban, termasuk kulitnya. Kemudian tidak boleh memberikan upah kepada penyembelih dari daging kurban. Harus dibayar dengan uang atau yang lainnya. Kemudian khusus kurban sapi atau unta. Jika kurban berupa sapi atau unta, bisa untuk 7 orang. Pembagian daging tetap mengikuti prinsip berbagi seperti yang kita sampaikan tadi. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hidupkan syiar kurban ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang mampu tapi tidak mau berkurban. Kita jadikan kurban sebagai bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sanggup mengeluarkan uang untuk kesenangan dunia, tetapi berat dia untuk mengeluarkan hartanya untuk berkurban. Padahal hewan kurban itu nanti akan jadi saksi amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga Allah menerima amal ibadah kita. Orang yang sudah meninggal dikorbankan. Dikorbankan orang yang sudah meninggal. Sebagian ulama membolehkan. Sebenarnya Kalau kita lihat di masyarakat kan itu banyak terjadi ya Pak ya. Jadi kalau pendapat mayoritasnya itu sebaiknya orang yang hidup Pak. tidak ada orang meninggal. Tapi ada yang membolehkan gitu. Kalau anaknya mampu untuk mengorbankan Atas nama ayahnya gitu ya. Ayahnya udah meninggal.